Apa penyebab angin kencang yang melanda Jabodetabek? Bagaimana pula kondisi cuaca yang harus diwaspadai masyarakat dalam beberapa hari ke depan? Saya akan berbincang dengan Prakirawan Cuaca BMKG Muhammad Hakiki. Bung Hakiki, selamat malam. Selamat malam. Jadi apa sih penyebab angin kencang yang melanda wilayah Jabodetabek siang hari ini tadi? Ya, angin kencang di Jabodetabek untuk hari ini mungkin berdasarkan pantauan radar kami dan citra satelit menunjukkan bahwa potensi kejadian angin kencang diikuti awan-awan cumulonimbus, yaitu pembawa hujan yang sedang hingga lebat di sebagian besar Jabodetabek, yang dimana pertama kali memang terpantau di daerah Banten dan sekitarnya. Ada juga didorong hembusan dari arah Samudra Hindia yang kemudian membawa awan-awan tersebut menuju ke Jakarta dan sekitarnya terutama Jabodetabek. Ya, Mbak. Baik. Nah, akankah dalam beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa pekan ke depan angin kencang seperti ini potensial terjadi lagi? Ya, berdasarkan secara klimatologis memang potensi angin kencang sering terjadi di daerah khususnya wilayah Jabodetabek ketika terjadi musim peralihan seperti bulan Maret, April, Juni, di mana potensi juga banyak di siang dan sore. Dan kalau kita pantau kejadiannya relatif singkat, kalau berdasarkan pantauan tadi kami itu sekitar hujan hanya kisaran setengah hingga 1 jam saja, Mbak. Mhm. Nah, apa yang kira-kira perlu diwaspadai masyarakat dari kondisi potensi angin kencang yang mungkin akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan? Ya, yang perlu diwaspadai masyarakat adalah pertama adalah ketika perubahan cuaca yang dari pagi hingga siang itu cukup cepat. Biasanya dari pagi kemudian cerah, berawan, hingga tiba-tiba potensi signifikan ada awan datang dari arah terutama dari arah barat, Mhm. kemudian juga gelap, didahului dengan cukup hembusan angin dan tiba-tiba ada awan. Awan tersebut akan biasanya mengeluarkan angin-angin yang cukup kencang, kemudian terjadilah hujan di sekitar pesisir. Iya, Pak. Oke, jadi yang perlu diwaspadai adalah? Yang perlu diwaspadai adalah perubahan cuaca yang signifikan, terutama di pagi dan siang. Oke, jadi kalau ada perubahan cuaca yang cukup signifikan, ada kemungkinan, ada potensi untuk terjadi angin kencang lagi begitu ya? Betul sekali. Kalau yang hari ini angin kencang tadi Anda bilang bergerak dari arah Banten begitu menuju ke wilayah Jakarta, tapi secara umum hari ini angin kencang itu di mana saja sih, Bung Hakiki? Iya, berdasarkan pantauan kami, angin kencang terpantau berdasarkan cita radar sebagian besar Jabodetabek seperti Tangerang, kemudian Jakarta, Bekasi, hingga ke arah Depok. Kemudian memang kalau kita di alat kami, yaitu dengan alat meteorologi, hanya kisaran 40 hingga 50 km per jam. Ya, Mbak. Mhm, mhm. Tapi berdasarkan radar memang cukup tinggi, bisa mencapai antara 70 hingga 80 km per jam. Baik. Nah, begini, kalau potensi angin kencang ini karena kita masih ada di musim peralihan selama beberapa pekan ke depan, kira-kira yang potensial terjadi angin kencang seperti tadi, apakah wilayah Jabodetabek ini termasuk yang rawan atau ini sebenarnya bisa terjadi di berbagai wilayah? Potensi angin kencang bisa terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di wilayah selatan, yang mana jika secara klimatologis daerah tertentu yang berpotensi sering terjadi angin kencang, salah satunya adalah di bagian barat atau Jabodetabek, Mbak. Oke, baik. Bung Hakiki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Paling tidak kita jadi tahu apa penyebab angin kencang siang hari ini dan bagaimana cara mewaspadai ketika nanti ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim antara pagi dan siang. Masyarakat harus waspada bahwa ada potensi angin kencang di sana. Bung Hakiki, terima kasih. Sama-sama.